Isra Mi'raj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa sangat penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah Nabi Muhammad mendapat perintah untuk melaksanakan sholat. Isra sendiri dimaknai dengan perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Ka'bah menuju Baitul Maqdis. Sementara Mi'raj dimaknai dengan kenaikan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Isra dan Mi'raj adalah salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting dan agung dalam perjalanan risalah Nabi Muhammad. Sebuah perjalanan yang sangat jauh dan sangat sulit untuk bisa digambarkan, serta akan lemahlah kemampuan akal untuk menerima penjelasannya. Namun demikian, itu benar-benar peristiwa yang nyata dan dialami Rasulullah. Kisah perjalanan Isra dan Mi'raj dijelaskan Allah pada dua surat berbeda di dalam Al-Quran. Perjalanan Isra, perjalanan bumi, disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Sementara itu, kisah Mi'raj, naik ke langit, disebutkan Allah dalam surat An-Najm ayat 13-18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tujuan utama dari peristiwa Isra dan Mi'raj ialah untuk menjemput perintah salat fardu 5 waktu. Namun, terdapat beberapa tujuan lain seperti ditunjukkannya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah di jagat raya ini. Selain itu, Allah juga ingin menghibur kekasihnya Nabi Muhammad yang memang kala itu sedang berduka. Seperti diketahui, kala itu dalam waktu bersamaan, beliau ditinggal dua sosok yang paling dicintainya, yaitu Khadijah, istri tercinta, yang dengan penuh kesetiaan menemani beliau menghadapi masa-masa sulit selama 25 tahun. Serta Abu Thalib paman yang selalu melindungi dan membela beliau sejak usia 8 tahun. Diriwayatkan bahwa pada malam sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sedang tidur di Masjid Al-Haram yang diapit kedua pamannya Hamzah dan Ja'far. Malaikat Jibril dan Mikail datang dan mengangkat beliau, kemudian beliau dibaringkan di dekat Zamzam. Malaikat Jibril kemudian membelah dada Nabi Muhammad serta mengeluarkan hatinya. Malaikat Jibril kemudian meminta 3 bejana air Zamzam kepada Mikail untuk membersihkan hati Nabi Muhammad. Semua kotoran yang ada di hati Nabi dari penyakit rohani dibuang termasuk kantong hitam, Al-Alaqat, Al-Sauda, yang merupakan rumah syaitan diangkat dari hati beliau. Menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa dada Nabi Muhammad paling tidak dibersihkan sebanyak 3 kali. Pertama, ketika beliau masih berumur sekitar 4 tahun saat diasuh oleh Halimah. Kedua, saat beliau akan menerima wahyu di Gua Hira, malaikat Jibril juga membedah dan membersihkan dada beliau. Ketiga, saat hendak diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kembali dada beliau dibedah, kemudian hatinya dibersihkan dengan air Zamzam. Setelah hati Nabi Muhammad dicuci 3 kali dengan air Zamzam, maka dimasukkanlah ke dalam hati tersebut hilman, sifat santun, ilman, ilmu, yakinan, keyakinan, dan islaman, ketundukan. Setelah selesai pembersihan hati, dada beliau dijahit seperti sedia kala tanpa meninggalkan bekas sedikit pun di tubuh beliau. Sebagai penutup, malaikat Jibril memberikan stempel Khatam Nabiyyin, penutup seluruh nabi.
Selanjutnya, malaikat Jibril menjemput kendaraan yang akan digunakan untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj yang bernama Burak ke surga. Diriwayatkan binatang yang bernama Burak tersebut ukurannya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bighal, kuda. Dia memiliki 2 sayap di kedua pahanya. Satu langkahnya adalah sejauh mata memandang. Jika ia melewati jalan mendaki, kedua kakinya otomatis menjadi panjang, dan ketika menurun, kedua tangannya otomatis panjang, sehingga kondisi punggungnya selalu rata, sehingga menjadikan penunggangnya dalam kondisi tenang dan nyaman. Nabi Muhammad mengendarai Burak dengan didampingi Jibril di kanan dan Mikail di kiri. Mereka berjalan hingga sampai di sebuah kawasan yang memiliki banyak pohon kurma. Maka Jibril menyuruh Burak berhenti dan meminta Nabi Muhammad turun serta melaksanakan salat 2 rakaat. Nabi pun melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian melanjutkan perjalanannya. Jibril bertanya, "Hai Muhammad, tahukah engkau di mana engkau salat?" Nabi Muhammad menjawab, "Tidak, saya tidak tahu." Jibril berkata, "Engkau salat tadi di tanah yang baik dan subur. Kelak engkau akan pindah ke negeri itu." Ternyata Nabi Muhammad berhenti dan salat di Yatrib, kemudian diganti namanya dengan Madinah setelah Nabi hijrah ke sana. Tak lama kemudian, Jibril meminta Burak untuk berhenti kembali dan menyuruh Nabi Muhammad turun serta melaksanakan salat 2 rakaat seperti sebelumnya. Nabi Muhammad pun turun dan melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian kembali meneruskan perjalanan. Di perjalanan, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Tahukah engkau di mana engkau salat?" Sama seperti sebelumnya, beliau menjawab, "Tidak tahu." Malaikat Jibril memberitahukan bahwa beliau tadi berhenti dan salat di Madian di dekat pohon Musa alaihissalam. Pohon itu adalah tempat di mana Nabi Musa duduk dan beristirahat sambil kebingungan dalam pelariannya dari Mesir, hingga Allah memberikan petunjuk kepadanya di bawah pohon tersebut. Tidak lama setelah melanjutkan perjalanan, Jibril kembali memerintahkan Burak berhenti dan meminta Nabi Muhammad kembali turun dan melaksanakan salat 2 rakaat. Dalam perjalanannya, kembali Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang tempat yang dia berhenti dan melaksanakan salat. Nabi Muhammad kembali menjawab bahwa beliau tidak mengetahuinya. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan bahwa beliau tadi berhenti dan salat di Bukit Tur Sina, tempat Musa pernah bermunajat dan berbicara dengan Allah. Tidak berapa lama berjalan, kembali malaikat Jibril menyuruh Nabi turun dan salat 2 rakaat. Sama seperti sebelumnya, setelah selesai dan melanjutkan perjalanan, pertanyaan yang sama diajukan malaikat Jibril, dan jawaban yang sama juga disampaikan Nabi, bahwa beliau tidak tahu tempat tadi berhenti untuk melaksanakan salat. Jibril kembali memberitahu bahwa tempat tadi beliau berhenti dan salat adalah Baitul Lahmi, tepatnya di pohon kurma tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya Maryam. Setelah berjalan beberapa lama, Nabi Muhammad melihat kumpulan api dari kejauhan seperti obor. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, apakah api itu?" Jibril menjawab, "Itu adalah jin ifrit yang suka mengganggu manusia. Mari aku ajarkan engkau kalimat yang bisa memadamkan api itu." Malaikat Jibril pun mengajarkan doa kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi selesai membaca doa tersebut, tiba-tiba beliau melihat semua api menjadi padam. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya. Kemudian beliau melewati sekelompok orang yang sedang menanam padi. Begitu selesai ditanam, ternyata padi yang di belakang mereka sudah siap untuk dipanen. Mereka pun mulai memanen, namun sebelum sampai ke ujung, padi yang tadi mereka panen sudah tumbuh kembali dan siap untuk dipanen. Begitu seterusnya, sehingga mereka tidak berhenti memanennya. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan umat engkau yang berbuat baik, di mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah hingga mencapai 700 kali lipat. Demikian seperti dijanjikan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Setelah itu, tiba-tiba Nabi Muhammad mencium aroma yang wangi. Seakan-akan beliau tidak pernah mencium aroma yang sewangi ini sebelumnya.
Beliau bertanya kepada Jibril dari mana aroma wangi itu berasal. Jibril menjawab bahwa aroma wangi itu berasal dari kuburan Masitah, wanita tukang sisir rambut putri Firaun, dan keluarganya. Kisah Masitah dan suaminya yang menegur Firaun ini terdapat dalam surat Al-Mu'min ayat 28. Tidak berapa lama kemudian, Nabi melewati sekelompok orang yang sedang memukul-mukul kepala mereka dengan batu hingga berdarah. Bahkan ketika kepala mereka pecah, diganti lagi dengan kepala yang baru untuk kembali mereka pukul. Menyaksikan perkara aneh tersebut, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril menjawab, mereka adalah umatmu yang merasa berat kepala mereka mengerjakan salat yang diwajibkan atas mereka. Selanjutnya, Nabi melewati sekelompok orang yang disumbat kubul dan dubur mereka, yang membuat perutnya terus membengkak hingga sebesar unta. Mereka terus makan buah berduri dan batu dari bara api. Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang mereka. Kemudian Jibril menjawab bahwa mereka adalah umatmu yang tidak mau mengeluarkan syadaqah harta mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana uang masuk ke dalam kantong mereka setiap hari tanpa mau membaginya dengan orang lain. Selanjutnya, Nabi Muhammad lewat di hadapan suatu kaum yang di depan mereka terdapat daging yang baik yang dimasak dengan bumbu yang enak dan wangi. Di samping mereka juga terdapat daging yang tidak dimasak, busuk dan berbau tidak sedap, serta penuh ulat dan belatung. Namun, anehnya mereka tetap memilih daging mentah, busuk dan penuh ulat tersebut. Nabi pun bertanya kepada Jibril tentang mereka dan Jibril menjawab, mereka adalah umatmu yang di sampingnya ada istri halal dan baik, namun mereka lebih suka mencari perempuan yang haram untuk menunaikan hajatnya dan bermalam bersama mereka. Begitupun sebaliknya, seorang wanita yang terdapat suaminya yang sah dan halal, namun dia masih mencari laki-laki lain yang haram untuk tidur bersamanya. Selanjutnya, Nabi Muhammad lewat di suatu jalan, di mana di pinggirnya terdapat kayu yang tidak ada satupun orang yang lewat dekat kayu tersebut, kecuali disambarnya hingga kain orang tersebut sobek karenanya. Nabi pun bertanya kepada Jibril tentang apa yang dilihatnya dari sifat kayu tersebut. Malaikat Jibril menjawab, itu adalah tamsilan, perumpamaan. Umatmu yang suka menghadang di tengah jalan dan menghambat setiap orang yang lewat untuk diminta sesuatu, atau bahkan merampok hingga membinasakan orang yang lewat dekat mereka. Selanjutnya, Nabi Muhammad lewat di dekat sekelompok orang yang sedang mandi dan berenang di sungai darah sambil memakan batu. Nabi Muhammad pun bertanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril menjawab bahwa mereka adalah umat engkau yang suka memakan harta riba. Mereka mengetahui bahwa riba itu perbuatan haram, namun mereka tetap menjalankan hidup dalam praktek riba. Selanjutnya, Nabi Muhammad lewat di depan seorang laki-laki yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Setelah terkumpul, dia mengikatnya untuk kemudian dipikulnya. Karena besarnya ikatan kayu tersebut, dia tidak mampu memikulnya. Maka ikatan kayu itu kembali dia buka. Setelah ikatan dibuka, bukannya mengurangi beban, malah ditambah jumlah kayu dalam ikatan tersebut. Begitulah yang dia kerjakan terus-menerus, yakni semakin berat ikatan kayu itu, semakin dia menambah jumlah kayu dalam ikatan tersebut. Melihat keanehan tersebut, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang laki-laki itu. Jibril menjawab, dia adalah contoh umatmu yang tidak sanggup memikul amanah dari manusia, akan tetapi masih terus mencari beban amanah untuk dipikulnya. Selanjutnya, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril melewati sekelompok orang yang memotong lidah dan bibirnya dengan gunting besi. Setiap kali lidah dan bibirnya putus, tumbuh lagi lidah dan bibir yang baru, untuk kemudian dipotongnya kembali. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang mereka. Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah para penceramah, pengkhutbah, pemberi nasihat, serta orator dari umatmu yang suka menebarkan fitnah agar muncul kegaduhan umat. Begitu juga mereka adalah para penyampai pesan kebaikan, sementara mereka tidak melakukan apa yang mereka sampaikan tersebut.
Kemudian Nabi Muhammad bersama Jibril melewati sekelompok orang yang memiliki kuku tajam dari tembaga. Dengan kuku tembaga itu, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka hingga sobek dan berdarah. Nabi Muhammad kembali bertanya kepada Jibril tentang mereka, dan Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang yang suka memakan daging manusia, yaitu manusia yang suka mengunjing dan mencaci orang lain. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Nabi Muhammad mendengar panggilan seseorang dari arah kanan beliau. Laki-laki itu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, tunggu sebentar. Saya ingin bertanya pada engkau." Jibril kemudian mengingatkan Nabi Muhammad agar tidak menoleh dan menjawab panggilan tersebut. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada Jibril tentang orang yang memanggilnya. Jibril menjawab bahwa dia adalah pengkhotbah Yahudi yang jika panggilannya engkau jawab, niscaya umatmu akan menjadi pengikut Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad mendengar kembali panggilan seorang laki-laki dari sebelah kiri beliau dengan panggilan seperti sebelumnya. Jibril pun melarang Nabi untuk menoleh dan menjawab panggilan tersebut. Nabi kembali bertanya tentang laki-laki yang memanggil itu kepada Jibril. Kemudian Jibril menjelaskan bahwa laki-laki tersebut adalah pendakwah Nasrani yang jika engkau jawab panggilannya niscaya umatmu akan menjadi Nasrani. Setelah itu, Nabi mendengar seruan yang sama, namun kali ini berasal dari seorang wanita cantik, lengkap dengan gemilau perhiasan yang dipakainya. Jibril kembali mengingatkan Nabi Muhammad agar tidak menoleh kepadanya. Nabi Muhammad bertanya kembali kepada Jibril tentang wanita cantik itu. Kemudian Jibril menjelaskan bahwa wanita itu adalah dunia dengan kegemerlapannya yang jika engkau jawab panggilannya niscaya umatmu akan cenderung kepada dunia dan kesenangannya. Kemudian Nabi Muhammad melihat seorang laki-laki tua yang sudah sangat lemah, badannya sudah mulai bungkuk. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang laki-laki tua tersebut. Jibril menjelaskan bahwa laki-laki tua itu adalah perumpamaan umur dunia, di mana tidak lagi tersisa dari umur dunia kecuali usia yang tersisa dari kehidupan laki-laki tua tersebut. Tidak lama kemudian, sampailah Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail di Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril masuk dari pintu Yamani. Setelah turun di depan pintu Masjid Al-Aqsa, malaikat Jibril mengikatkan burak di sebuah batu, tempat para nabi sebelumnya pernah mengikatkan burak ini. Setelah masuk ke dalam masjid, Nabi Muhammad dan Jibril melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah selesai salat, tiba-tiba Nabi Muhammad melihat manusia sudah banyak berkumpul di dalam masjid. Nabi Muhammad tidak mengetahui bahwa yang berkumpul bersamanya di Masjid Al-Aqsa saat itu adalah para nabi sebelumnya. Tiba-tiba azan berkumandang. Mereka pun berdiri bersyaf sambil menunggu siapa yang akan menjadi imam mereka. Jibril pun mengambil tangan Nabi Muhammad dan membawanya ke depan untuk menjadi imam. Kemudian Nabi Muhammad memimpin para nabi sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, tahukah engkau siapa yang sholat di belakangmu?" Nabi menjawab, "Tidak tahu." Jibril menjelaskan bahwa yang sholat di belakangnya adalah para nabi dan rasul terdahulu. Semua nabi dan rasul itu kemudian memuji Tuhannya dengan pujian yang sangat indah. Nabi Muhammad berkata, "Kalian semua telah memuji Tuhan kalian dengan pujian yang sangat indah, maka aku juga ingin memuji Tuhan saya dengan pujian yang indah pula." Nabi Muhammad kemudian berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mengutusku kepada alam semesta dan kepada semua manusia, membawa kabar gembira dan peringatan, dan telah diturunkan kepadaku Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu, dan telah menjadikan umatku sebaik-baik umat yang pernah diciptakan, dan menjadikan umatku sebagai umat pertengahan. Dia telah melapangkan dadaku dan mengangkatkan beban beratku, mengangkat namaku, menjadikanku sebagai penutup seluruh nabi." Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Begitulah Allah telah melebihkanmu, hai Muhammad." Sampai di sini maka berakhirlah perjalanan Isra dan akan segera dimulai perjalanan Mi'raj, yaitu naik ke langit untuk menemui Allah. Maka didatangkanlah tangga Mi'raj
yang digunakan oleh arwah anak Adam yang soleh menuju langit. Tidak ada tangga sebaik dan seindah tangga yang dipakai untuk Mi'raj tersebut. Ia adalah tangga dari emas yang dibubuhi permata hijau dan disimpan di surga Firdaus. Maka naiklah Nabi Muhammad didampingi Jibril dan Mikail ke langit untuk menghadap Allah. Dalam perjalanan Mi'raj ini, Nabi sampai di pintu langit pertama dunia. Di sana terdapat penjaga pintu langit pertama yang bernama Ismail, yang di bawah komandonya terdapat 70.000 malaikat, masing-masing dari 70.000 malaikat yang langsung di bawah komando Ismail ini. Mereka juga memimpin 70.000 malaikat lainnya. Malaikat Ismail ini berada di antara langit dan bumi. Dia tidak pernah turun ke bumi, kecuali hanya hari diwafatkannya Rasulullah. Jibril meminta malaikat penjaga pintu langit pertama tersebut untuk membuka pintu. Malaikat penjaga itu bertanya, "Siapa yang mengetuk pintu langit?" Jibril menjawab, "Saya Jibril." Malaikat penjaga kembali bertanya, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Malaikat penjaga kembali bertanya, "Apakah dia diutus untuk naik ke langit?" Jibril menjawab, "Ya, dia diutus ke sini." Maka malaikat pun membuka pintu langit pertama, dan mereka menyambut Nabi Muhammad dengan ucapan, "Selamat datang, Allah telah memuliakannya, sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah dan sebaik-baik tamu yang datang." Setelah berada di langit pertama, Nabi Muhammad melihat Nabi Adam alaihi salam, nenek moyang manusia yang kala itu Nabi Muhammad belum tahu jika orang yang dia lihat adalah Nabi Adam. Nabi Muhammad melihat bahwa ketika itu dihadapkan kepada Adam ruh para nabi dan pengikutnya dari manusia yang beriman, maka Nabi Adam berkata, "Ruh yang baik dan jiwa yang baik, letakkanlah ia di Illiyin, sorga yang tinggi." Kemudian dihadapkan pula kepadanya ruh anak cucunya dari manusia yang kafir, maka dia berkata, "Ruh yang buruk dan jiwa yang buruk, jadikanlah tempatnya di Sijin, dasar neraka." Kemudian di sebelah kanan Nabi Adam terdapat pintu yang terbuka, dan terlihat hitam yang keluar dari pintu itu, aroma yang wangi. Dan di sebelah kiri juga terlihat pintu yang terbuka, dan terlihat hitam yang mengeluarkan aroma yang busuk. Ketika Nabi Adam alaihissalam melihat ke sebelah kanan, dia bahagia dan tersenyum, namun bila melihat ke sebelah kiri, dia kecut dan bersedih. Nabi Muhammad kemudian mengucapkan salam kepada Adam. Nabi Adam pun menjawab salamnya dengan berkata, "Selamat datang, wahai anak yang syaleh dan Nabi yang syaleh." Setelah itu, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang siapa sosok yang baru dia temui. Jibril menjelaskan bahwa orang yang baru dia temui adalah nenek moyang manusia, yaitu Nabi Adam. Jibril kembali melanjutkan penjelasannya, bahwa adapun kumpulan hitam yang terlihat itu adalah anak cucunya dari manusia. Adapun pintu yang ada di sebelah kanannya adalah pintu sorga. Oleh karena itulah ketika dia melihat ke sebelah kanan, dia senang dan tersenyum melihat anak cucunya yang masuk sorga. Adapun pintu yang di sebelah kirinya adalah pintu neraka. Oleh karena itu dia sedih dan menangis ketika melihat ke sana karena menyaksikan anak cucunya yang masuk ke dalam neraka. Selanjutnya, Nabi Muhammad terus naik hingga sampai di pintu langit kedua. Sampai di pintu langit kembali, malaikat Jibril meminta kepada penjaganya untuk membukakan pintu. Sebelum pintu dibukakan, kembali malaikat penjaga bertanya seperti pertanyaan malaikat yang menjaga pintu langit pertama. Jibril pun menjawab sama seperti jawaban yang diberikan kepada malaikat yang menjaga langit pertama. Setelah pintu langit kedua dibuka, kembali para malaikat penjaga menyampaikan sambutan yang sama seperti ucapan selamat datang yang disampaikan malaikat penjaga pintu langit pertama. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Keduanya sangat mirip dari segi penampilan, termasuk pakaian dan rambut mereka. Walaupun disebutkan bahwa Nabi Isa secara fisik lebih gagah dibandingkan Nabi Yahya karena kulit Nabi Isa digambarkan agak kemerahan, mereka didampingi oleh umat dan pengikut masing-masing. Nabi Muhammad memberikan salam dan mereka pun membalas salam Nabi Muhammad dengan berkata, "Selamat datang wahai saudara yang syalih dan Nabi yang syaleh." Kemudian mereka mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad.
Berikutnya, Nabi Muhammad naik hingga sampai di langit ketiga. Seperti sebelumnya terjadi dialog antara malaikat penjaga pintu langit dan malaikat Jibril yang datang. Setelah pintu langit dibuka dan para malaikat menyambut, serta menyampaikan ucapan selamat datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan pengikutnya. Nabi Yusuf digambarkan memiliki separuh dari keindahan alam semesta. Akan tetapi, perlu dicatat walaupun Nabi Yusuf memiliki separuh keindahan semesta, namun Nabi Muhammad lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Bedanya, ketampanan Nabi Muhammad didukung oleh kewibawaan yang sangat agung, sehingga setiap manusia merasa malu melihat wajah Nabi Muhammad. Sementara Nabi Yusuf hanya diberi kegagahan dan tidak diberikan kewibawaan seperti Nabi Muhammad, sehingga banyak wanita yang ingin berlaku lancang kepada beliau. Nabi Muhammad kemudian mengucapkan salam, dan Nabi Yusuf pun membalas salam serta mendoakan beliau seperti yang diucapkan Nabi Isa sebelumnya. Kemudian, Nabi terus naik hingga sampai di langit keempat. Seperti sebelumnya, Jibril meminta malaikat penjaganya untuk membuka pintu, dan malaikat penjaga pun kembali bertanya, seperti pertanyaan penjaga-penjaga pintu langit sebelumnya. Jibril pun menjawab sama dengan jawaban pada penjaga sebelumnya. Pintu langit keempat pun dibuka, dan Nabi Muhammad kembali mendapat sambutan hangat para malaikat penjaganya. Di langit keempat ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang terkenal sangat cerdas dan syalih, yang derajatnya ditinggikan oleh Allah. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepadanya. Nabi Idris membalas salam, sama dengan salam yang disampaikan para nabi sebelumnya. Selanjutnya, Nabi terus naik hingga sampai di langit kelima. Kembali terjadi dialog antara Jibril dan penjaganya sebelum pintu dibukakan. Setelah pintu terbuka, para malaikat pun menyampaikan sambutannya. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Muhammad melihat janggut Nabi Harun yang separuhnya putih dan separuhnya hitam. Konon kisahnya, janggut Nabi Harun yang putih itu adalah akibat genggaman Nabi Musa alaihissalam yang kesal kepadanya karena membiarkan umatnya, Bani Israel, berbuat musyrik ketika Nabi Harun disuruh menjaga mereka, karena Musa harus pergi bermunajat selama 40 hari. Kemudian Nabi Muhammad kembali naik hingga sampai di langit keenam. Setelah pintu langit dibuka melalui proses seperti sebelumnya, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Nabi Muhammad melihat pengikut Nabi Musa sangat banyak, sehingga hampir menutupi ufuk. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan lihat ke atas." Tiba-tiba Nabi Muhammad melihat umatnya memenuhi seluruh bagian bumi dari berbagai sisinya. Jibril berkata, "Begitulah jumlah umatmu yang jauh lebih banyak dari umat para nabi sebelummu. Mereka semua akan masuk surga, ditambah lagi ada yang tidak terlihat sebanyak 70.000 orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab." Nabi Muhammad melihat Nabi Musa dalam tampilan yang sangat kokoh dan gagah. Rambut dan bulunya lebat, dan dari bajunya keluarlah bulu badannya karena kasarnya bulu tersebut. Ini menunjukkan wujud kekuatan dan kekokohan fisik Nabi Musa. Setelah saling memberikan dan menjawab salam seperti yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya, tiba-tiba Nabi Musa bersedih dan menangis. Jibril bertanya kepadanya tentang alasan kenapa dia menangis. Musa menjawab, "Betapa tidak aku tidak akan bersedih, sebab sejak dulu manusia terutama Bani Israel mengatakan, 'Akulah manusia yang paling mulia dan baik.' Namun hari ini saya bertemu dengan manusia yang jauh lebih mulia dan lebih baik dari diriku. Bukan hanya itu, dia memiliki umat yang paling banyak serta paling banyak pula yang memasuki surga, jauh lebih banyak dari umatku yang masuk surga." Kemudian Nabi Muhammad terus naik hingga sampai di langit yang ketujuh. Setelah terjadi dialog dengan malaikat penjaganya, pintu langit dibuka dan Nabi Muhammad pun disambut dengan sambutan hangat. Nabi Muhammad di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang duduk di samping pintu sorga dengan kursi emas sambil bersandar di Baitul Maqmur. Baitul Maqmur
adalah sebuah tempat suci di langit yang menjadi tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari tidak kurang dari 70.000 malaikat naik kepadanya. Dan setiap yang naik tidak akan turun lagi sampai hari kiamat. Posisi Baitul Makmur itu segaris dengan Ka'bah di bumi, yang seandainya dijatuhkan batu dari Baitul Makmur itu, niscaya akan jatuh tepat di tengah Ka'bah. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, dan Ibrahim pun menjawab salamnya dengan berkata, "Selamat datang wahai anak yang syaleh dan Nabi yang syaleh. Suruhlah umatmu untuk memperbanyak menanam pohon di kebun surga, sebab tanah di surga sangat baik dan subur." Nabi Muhammad bertanya, "Apakah gerangan pohonnya yang akan ditanam?" Nabi Ibrahim menjawab, "Suruhlah umatmu memperbanyak membaca La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim." Nabi Muhammad kemudian melihat ada dua kelompok. Kelompok pertama putih bersih seperti kertas, dan satu kelompok tubuhnya ada kotoran. Lalu kelompok kedua ini mandi sebanyak 3 kali di sungai berbeda, sehingga wajah mereka pun menjadi putih bersih seperti kelompok pertama. Ketika Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang kedua kelompok tersebut, Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah umatmu. Kelompok pertama adalah mereka yang menjaga diri dari kotoran dosa sepanjang hayatnya, sehingga ketika mati mereka kembali dalam keadaan putih bersih. Sementara kelompok kedua adalah umatmu yang suka mencampurkan amal syalih dan dosa, namun mereka suka bertaubat. Adapun ketiga sungai itu adalah, pertama sungai Rahmatullah, kedua sungai Nikmatullah, dan ketiga sungai Saqahum Rabbuhum Syaraban Thahuran. Nabi kemudian melihat sebatang pohon yang dari akarnya muncul beberapa sungai. Sungai air tawar, sungai susu, sungai khamar, dan sungai madu. Nabi Muhammad kemudian diajak menyusuri surga dengan segala keindahan kenikmatan yang tidak pernah bisa dilihat mata dan tergores di hati makhluk. Di pintu surga, Nabi Muhammad melihat tulisan, "Syadaqah pahalanya 10 kali lipat dan meminjamkan pahalanya 18 kali lipat." Nabi pun bertanya, "Kenapa meminjam lebih banyak pahalanya?" Jibril menjawab, "Seseorang yang diberi belum tentu dia butuh, namun seseorang yang dipinjamkan karena dia sangat membutuhkannya." Nabi menyaksikan surga dengan berbagai macam buahnya, pasirnya dari permata hijau, dan tanahnya yang harum dari aroma kasturi. Dari surga, kemudian Nabi Muhammad diajak ke neraka untuk melihat bagaimana pula kondisi neraka dengan segala azabnya. Nabi Muhammad melihat malaikat-malaikat penjaganya yang sangat kasar dan bengis. Mereka sejak awal diciptakan tidak pernah tersenyum sekalipun, kecuali saat kedatangan Nabi pada malam itu. Nabi Muhammad juga melihat sebagai azab yang diterima manusia di dalamnya. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan salam kepada penjaga neraka dan mereka menjawabnya, maka pintu neraka kembali ditutup dan tidak dibuka, kecuali ketika calon penghuninya datang untuk memasukinya setelah hari perhitungan selesai. Malaikat Jibril kemudian membawa Nabi Muhammad kembali naik hingga sampai di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad melihat wujud Jibril yang asli, di mana ia memiliki 600 sayap, di mana satu sayap bisa menutupi ujung barat dan timur bumi. Dari Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad kemudian menuju Arsy untuk menghadap Allah sendirian, tanpa ditemani oleh malaikat Jibril untuk menerima perintah Allah. Sesampainya di Arsy, Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah. Pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Begitulah disebutkan dalam surat An-Najm. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya, "Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya." Ketika itulah Allah berfirman, "Ya Muhammad." Beliau menjawab, "Labbaik." Kemudian Allah berfirman, "Mintalah, pasti akan aku beri permintaanmu." Nabi Muhammad menjawab, "Ya Tuhan, Engkau telah menjadikan Ibrahim Khalilullah dan memberikan kepadanya kekuasaan yang besar. Engkau telah menjadikan Musa Kalamullah, dan Engkau telah memberikan kekuasaan yang besar kepada Daud dan menjadikan besi lunak di tangannya.
engkau telah memberikan kerajaan yang tidak pernah dimiliki manusia, baik sebelum maupun sesudahnya kepada Nabi Sulaiman, sehingga tunduk di bawah kekuasaannya binatang, manusia, hingga jin. Engkau telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa dan menjadikannya mampu menyembuhkan penyakit sopak, hingga menghidupkan orang yang telah mati. Engkau juga telah melindungi ibu dan dirinya dari syaitan, hingga mereka tidak bisa disentuh syaitan selama hidupnya. Allah kemudian menjawab, "Jika begitu, engkau aku jadikan Habibullah, kekasih Allah. Aku mengutusmu untuk semua makhluk sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Aku lapangkan untuk dadamu, aku angkatkan darimu bebanmu, aku tinggikan sebutanmu, di mana selama kehidupan di dunia tidak akan disebut namaku, kecuali namamu akan disebut pula bersama namaku. Aku menjadikan umatmu sebaik-baik umat. Aku jadikan umatmu umat yang menengah. Aku tetapkan dalam setiap khutbah mereka penyebutan namaku dan namamu sebagai sesuatu yang wajib. Aku jadikan umatmu umat yang paling lurus, hati mereka paling lembut. Aku menjadikan kamu nabi pertama yang diciptakan dan nabi terakhir yang diutus. Namun, kamu adalah nabi pertama yang umatnya akan diberikan keputusan akhirat. Aku memberikan kepadamu As-Sab'u Al-Matsani, Al-Fathihah, dan aku jadikan untukmu penutup surat Al-Baqarah sebagai perbendaharaan arsy yang tidak pernah aku berikan kepada umat sebelum kamu. Aku berikan kepadamu Al-Kautsar dan 8 saham, yaitu Islam, hijrah, jihad, syadaqah, puasa Ramadan, amar ma'ruf nahi mungkar. Sejak awal penciptaan langit dan bumi, aku telah menetapkan untukmu dan umatmu salat wajib sebanyak 50 kali. Setelah itu, Nabi turun bersama Jibril hingga melewati Nabi Ibrahim di langit ke-7. Ketika Nabi Muhammad melewati Nabi Ibrahim, tidak ada komentar keluar dari mulut beliau. Hingga Nabi Muhammad melewati Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pun mencegat beliau dan bertanya tentang apa yang didapatkan beliau. Hal tersebut dilakukan karena Nabi Musa masih penasaran tentang pertemuan Nabi Muhammad bersama Allah. Karena dulu Musa pernah meminta melihat Tuhan, namun tidak berhasil. Nabi Musa bertanya tentang apa yang didapatkan Nabi Muhammad dari Allah. Nabi Muhammad menjawab bahwa Allah telah mewajibkan atas dirinya dan umatnya salat wajib sebanyak 50 kali sehari. Nabi Musa kemudian meminta Nabi Muhammad untuk segera kembali kepada Tuhan, untuk meminta pengurangan karena menurut Nabi Musa umat Muhammad tidak akan mampu melakukan perintah tersebut. Nabi Muhammad menerima usulan Nabi Musa dan kembali naik menghadap Allah untuk meminta keringanan. Sesampainya di hadapan Tuhan, Nabi Muhammad meminta agar Allah mengurangi jumlah kewajiban salat bagi umatnya. Dengan rahmatnya, Allah kemudian memberikan pengurangan sebanyak 5 salat, sehingga tersisa 45 kali dalam sehari dan semalam. Sesampainya di dekat Nabi Musa, kembali Nabi Muhammad ditanya tentang apa yang didapatkan dari Allah. Nabi Muhammad menjawab bahwa dia dan umatnya diwajibkan salat 45 kali. Nabi Musa kembali meminta Nabi Muhammad untuk naik menghadap Tuhan dan meminta kembali pengurangan dengan dalih bahwa umat Muhammad tidak akan mampu melakukannya. Nabi pun melakukan apa yang diminta Nabi Musa, hingga hal yang demikian berlangsung selama 9 kali, yang mana setiap kali naik dikurangi 5 syalat, hingga tinggallah 5 kali syalat dalam sehari dan semalam. Pada kali ke-9 ini, Allah berkata, "Wahai Muhammad, syalat yang 5 kali ini akan aku nilai setara dengan 50 kali, karena aku menetapkan untuk umatmu bahwa satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Begitu juga, aku telah menetapkan untuk umatmu bahwa siapa saja dari umatmu yang berniat berbuat baik, maka aku telah menuliskan untuknya 1 pahala. Jika kebaikan itu dilakukannya, maka aku tambahkan kepadanya 10 kebaikan. Akan tetapi, jika umatmu berniat berbuat jahat, maka belum aku tuliskan untuknya dosa. Dan jika kejahatan itu dilakukannya, aku masih belum menuliskan dosanya dengan memberikan beberapa waktu tangguh untuk menunggu dia bertaubat. Jika dalam waktu tangguh itu dia masih belum bertaubat, barulah aku menuliskan 1 dosa untuknya." Itu semua adalah wujud kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Setelah menerima salat 5 kali dalam semalam,
Kembali di langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kembali bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa yang didapatnya dari Allah. Nabi Muhammad menjawab bahwa Allah memerintahkannya dan umatnya untuk syalat 5 kali dalam sehari dan semalam. Nabi Musa kembali menyarankan kepada Nabi Muhammad agar datang kembali menghadap Allah dan meminta dikurangi. Ketika itulah Nabi Muhammad berkata kepada Musa bahwa dia sudah merasa malu menghadap Allah dan meminta pengurangan ibadah. Ketika itulah Nabi Musa berkata, "Ihbith bismillah, turunlah engkau dengan menyebut nama Allah." Maka dibukalah pintu langit. Kemudian Nabi Muhammad bersama Jibril pun turun kembali ke bumi. Sesampainya di bumi, Nabi bertemu dengan sekelompok kafilah dagang Quraisy yang sedang dalam perjalanan dari Syam menuju Makkah. Nabi melihat satu unta mereka lari dari rombongan, sehingga sebagian mereka mengejarnya. Nabi Muhammad juga melihat seekor unta merah yang patah kakinya. Nabi mengucapkan salam kepada mereka, dan tiba-tiba mereka merasa heran sambil berkata, "Itu seperti suara Muhammad." Nabi Muhammad menemukan 2 kendi air mereka yang berisi penuh. Kemudian Nabi pun meminum air pada salah satu dari kedua kendi tersebut, lalu meletakkannya kembali di tempat semula. Menjelang subuh, Nabi Muhammad telah sampai di Masjid Al-Haram di dekat 2 pamannya Hamzah dan Ja'far yang tadi ditinggalkannya dalam keadaan tertidur. Ketika pagi datang, Nabi duduk bermenung di dekat Masjid Al-Haram sambil kebingungan seakan sedang memikul beban yang berat. Beliau kebingungan memikirkan cara bagaimana mengumpulkan kaum Quraisy dan menceritakan perjalanan yang baru saja dilakukannya. Nabi juga ragu apakah mereka akan menerima dan membenarkan cerita perjalanannya. Ketika itulah datang Abu Jahal bertanya kepada beliau, "Ya Muhammad, saya melihat engkau seakan memikul beban yang sangat berat. Adakah sesuatu beban yang memberatkan hatimu?" Nabi Muhammad menjawab, "Betul, wahai paman. Saya tadi malam diperjalankan Allah dari Masjid Al-Haram ke Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis saya diajak berjalan naik hingga langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Perjalanan itu saya lakukan dalam waktu kurang dari 1 malam." Abu Jahal melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mempermalukan Nabi Muhammad. Dia pun berkata, "Maukah engkau saya kumpulkan penduduk Makkah dan engkau ceritakan kepada mereka apa yang engkau ceritakan kepadaku?" Nabi Muhammad dengan senang hati berkata, "Ya, tentu saja." Maka Abu Jahal segera mengumpulkan penduduk Makkah untuk mendengarkan cerita Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan yang tidak masuk akal dengan tujuan mengolok-olok Nabi Muhammad. Setelah orang-orang berkumpul, Nabi Muhammad memulai ceritanya seperti yang diceritakannya kepada Abu Jahal. Mendengar cerita Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan dari Masjid Al-Haram ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit hingga Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi ke bumi, hanya dalam waktu yang singkat, semua tertawa dan mengolok Nabi Muhammad. Sebagian berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau sudah gila? Bukankah engkau tahu bahwa perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis saja harus ditempuh dalam waktu 1 bulan? Lalu bagaimana mungkin dalam semalam engkau bisa berjalan sejauh itu dan kembali lagi ke Makkah?" Ketika keributan itu terjadi, datanglah Abu Bakar dan mereka bertanya kepada Abu Bakar tentang berita yang baru disampaikan Nabi Muhammad kepada mereka. Abu Bakar dengan tenang menjawab, "Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah benar." Tidak cukup sampai di situ, mereka pun sepakat ingin menguji Nabi Muhammad dengan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mempermalukan beliau. Salah satu dari mereka berkata, "Wahai Muhammad, jika benar engkau sampai di Baitul Maqdis, maka ceritakanlah kepada kami gambaran Masjid Al-Aqsa, bentuk bangunannya dan jumlah pintunya." Awalnya, Nabi kesulitan untuk menjawab karena memang ketika melakukan perjalanan ke sana beliau tidak sempat memperhatikan detail Masjid Al-Aqsa tersebut. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan memperlihatkan setiap sisi Masjid Al-Aqsa kepada Nabi Muhammad. Dengan mudah, akhirnya Nabi Muhammad bisa menjelaskan dengan sangat rinci gambaran Masjid Al-Aqsa kepada penduduk Makkah sesuai pertanyaan mereka. Ternyata, jawaban Nabi tidak membuat mereka percaya begitu saja, dan mereka pun meminta bukti lain. Salah satunya bertanya lagi, "Jika memang engkau dari sana,
pastilah engkau bertemu dengan kafilah dagang yang sedang menuju Makkah. Coba jelaskan keadaan mereka kepada kami." Nabi Muhammad menjawab, "Ya, saya memang berpapasan dengan mereka. Saya melihat salah satu unta mereka lari dan keluar dari rombongannya, dan mereka pun mengejarnya. Salah satu unta mereka yang berwarna merah patah kakinya. Saat mereka beristirahat, mereka meletakkan kendi air minum mereka di tanah. Salah satunya saya minum, dan saya letakkan kembali di tempat semula." Mereka bertanya, "Hai Muhammad, kira-kira kapan mereka akan sampai di Makkah?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Mereka akan masuk kota Makkah pada hari Rabu." Penduduk Makkah pun menunggu kedatangan kafilah tersebut untuk membuktikan kebenaran cerita Nabi Muhammad tentang mereka. Sore hari Rabu, ternyata mereka belum juga memasuki kota Makkah. Di saat itulah Allah kemudian menahan matahari untuk terbenam, sehingga siang lebih lama sampai 1 jam. Sore hari Rabu itu, kafilah dagang yang diceritakan memasuki kota Makkah. Mereka pun ditanya apa yang terjadi dalam perjalanan menuju Makkah. Mereka menceritakan sama seperti cerita Nabi Muhammad, di mana salah satu unta mereka lari dan memisahkan diri, lalu mereka mengejarnya. Unta mereka yang merah kakinya patah, serta salah satu kendi air minum mereka yang ketika diletakkan penuh, tiba-tiba menjadi kosong. Mereka pun bercerita sepertinya ada suara Muhammad malam itu yang mengucapkan salam kepada mereka. Mendengar cerita kafilah yang sangat sesuai dengan cerita Nabi Muhammad tentang mereka, beramai-ramai mereka berkata bahwa ini adalah salah satu bentuk sihirnya Muhammad. Begitulah bahwa kaum Quraisy masih belum bisa menerima kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad kepada mereka, sekalipun dengan bukti yang kuat dan tidak terbantahkan. Bahkan, sebagian yang sudah beriman menjadi murtad karena sulit menerima cerita yang disampaikan Nabi, sehingga wajar Allah mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah ujian iman bagi manusia. Namun demikian, ketika mereka beramai-ramai bertanya kepada Abu Bakar tentang apa yang diceritakan Nabi Muhammad kepada mereka, Abu Bakar dengan lantang menjawab, "Saya percaya semua yang dikatakan Muhammad, bahkan lebih dari itu pun saya percaya." Demikianlah Abu Bakar yang menerima secara mutlak semua yang diceritakan Nabi tentang perjalanan yang maha dahsyat ini, sekalipun menurut ukuran akal tidak logis, karena dia menerimanya dengan keimanannya. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga pada saat ini kita masih bisa memenuhi undangan Allah, itu melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan langkah kita, kemudian sholat kita, mendengarkan khutbahnya, juga kembali lagi ke tempat, merupakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, adanya Isra Mi'raj itu adalah ada sesuatu yang luar biasa. Yang pertama adalah perintah sholat. Jadi di dalam Islam itu banyak perintah Allah, tapi yang langsung dari Allah itu hanya sholat. Yang lain melalui malaikat Jibril. Zakat, saum, semuanya, haji, itu melalui malaikat Jibril, ada perintah. Tapi kalau sholat, langsung Allah yang memerintahkannya. Itu perintah Isra Mi'raj. Hadirin rahimakumullah, tentunya yang kita ambil adalah oleh-olehnya, ya, yaitu sholat. Ada apa dengan sholat itu? Kok begitu pentingnya sampai memerintahkan saja harus langsung di Sidratul Muntaha? Ada apa gitu? Dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, kemudian ada sesuatu yang tentunya ini
merupakan janji ya, janji kita kepada Allah. Di antaranya adalah dalam iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup matiku, ibadahku semuanya hanya untuk Allah. Sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah itu tentunya yang perlu kita pahami. Al-Fatihah diawali dengan bismillah, kemudian kalimat ayat yang kedua adalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya kita sudah paham, segala puji bagi Allah. Ini perlu penghayatan tentunya ya. Karena dalam kalimat alhamdulillah itu artinya segala. Kalau segala berarti ya semuanya gitu. Nggak kebagian, manusia nggak kebagian. Segala puji hanya bagi Allah. Puji-pujian milik Allah. Bagaimana kalau manusia ingin dipuji? Nah itu namanya ngambil hak Allah. Kan yang lain, ibadah sholat aja atau haji, kalau niatnya bukan karena Allah, itu sia-sia. Kita Allah itu ya. Kita sholat hanya karena takut komandan, malu sama anggota atau sebagainya, sama keluarga kita sholat. Itu nggak ada artinya, hilang itu pahalanya. Ini betapa banyaknya kita nyebut alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kalau diterjemahkan segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Nah itu bukan hanya dalam ucapan, harus dalam tindakan. Jadi kita apapun jangan sampai ingin dipuji orang. Secara filosofis ya, kalau orang ingin dipuji orang, capek. Misalnya kalau kita bekerja takut komandan, wah berabe. Ya, kita melaksanakan sholat hanya karena Allah. Kita meninggalkan maksiat karena Allah, takut sama Allah. Nah itulah ya mengapa dalam sholat diawali dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selanjutnya ya, di dalam sholat ada doa, ihdinas siratal mustaqim, kan kami ke jalan yang lurus. Dilanjutkan, bukan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, kami tunjukkan ke jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang maghdub. Yang disebut maghdub itu apa? Dhalin itu apa? Jadi kita memohon kepada Allah supaya di jalan siratal mustaqim, jangan ke jalan maghdub atau mustaqim. Itu tiap hari ya, 17 kali kita nyebutkan, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya. Bukan jalan orang yang sesat, orang yang dimarahi, dan bukan yang sesat. Gitu terus tiap hari. Hanya tentunya yang sebut jalan maghdub itu apa gitu. Nah ini ada beberapa mufasir dan hampir sama. Kalau maghdub itu mereka tafsirkan yaitu Yahudi. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus, bukan jalan orang Yahudi dan bukan jalannya orang Nasrani. Tentunya kita bertanya, emang kenapa Yahudi kau sebut maghdub? Maghdub artinya yang dibenci. Dan kenapa mereka itu sangat dibenci oleh Allah? Karena sombongnya luar biasa. Karena merasa turunan Nabi. Makanya hati-hati nih, umat Islam yang ngaku keturunan Nabi, hati-hati. Itu adalah antek Yahudi. Padahal Nabi Muhammad gak punya keturunan. Catat, biar tahu kita. Nabi Muhammad gak punya anak laki-laki yang melahirkan anak, enggak. Kan gitu jalur keturunan itu harus jalur ayah. Nabi Muhammad nggak punya, itu izin Allah biar tidak seperti Yahudi ngaku-ngaku turunan Nabi. Tapi ternyata ada juga itu ngaku keturunan Nabi yang hanya menipu-nipu manusia. Itu hanya dari jalur Fatimah. Kalau jalur misalnya laki-laki, berarti yang ngaku Habib itu adalah turunan Ali bin Abi Thalib. Boleh kalau saya Habib keturunan Abi Thalib, nggak apa-apa, boleh, sah-sah aja. Tapi kalau keturunan Nabi, saya buktikan Nabi Muhammad nggak punya turunan laki-laki yang menurunkan anak. Kita berdoa kepada Allah, ghairil maghdub, bukan jalannya maghdub. Apa? Yang sombong, merasa lebih hebat di muka bumi itu. Kemudian waladhdallin, bukan jalan orang yang sesat. Siapa sesat? Itu diitukan oleh para mufasir, itu adalah Nasrani.
Kenapa disebut sesat? Karena tadi karena rasa cintanya sama Nabi Isa, katanya dia anak Allah. Kemudian suatu saat Nabi Isa disalib, katanya, padahal tidak disalib kok. Allah mengatakan Nabi Isa nggak disalib. Yang disalib itu kalau kaum murtad, yaitu Yudas. Dia murtad dari Nabi Isa, kemudian diserupakan dan dia disalib. Tapi orang Nasrani dasar sesat. Kenapa disebut salib? Itu dalam rangka menebus dosa. Dosa siapa? Nabi Adam. Karena dosa keturunan. Itu ngarang-ngarang aja itu. Jadi para pendeta itu ngarang-ngarang terus. Dan anehnya para pengikutnya itu jutaan mungkin di dunia ini kok tertipu sama omongan-omongan pendeta itu, pembohong itu. Padahal itu sesat. Akhirnya menganggap Tuhan Nabi Isa itu. Kemudian ada anggapan, kalau kita berdoa kepada Tuhan nggak mungkin, supaya dikabulkan ya minta doalah kepada anaknya. Makanya dia berdoa ke Yesus. Kenapa? Ya tidak bisa diterima oleh ayahnya, yang anaknya lah begitu ngarang-ngarang aja. Nah itu ya, jadi Yahudi karena apa? Karena sombongnya. Kalau Nasrani kenapa? Kesesatannya itu.